Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Sri Martini, selaku dosen pendidikan Pancasila. Dan halo teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton video kelompok kami. Perkenalkan, saya Sagita Kaloka Putri dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A, Angkatan 2021. Ada baiknya saya perkenalkan dahulu nih teman-teman saya. Yang pertama, ada Anissa Wulandari dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Kemudian ada Sarah Ramdhani Putri dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Dan yang terakhir ada Muhammad Zilzian dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Sebelum berbicara tentang implementasi Pancasila, alangkah baiknya kita mengenal lagi nih tentang sila-sila yang ada pada Pancasila. Terlebih, kita nih sebagai mahasiswa tentunya jarang sekali mendengar, melihat, bahkan membaca sila-sila Pancasila. Mungkin sebagian dari kita terakhir kali itu mendengar sila Pancasila saat ketika masih duduk di bangku SMA. Jadi ini berikut sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan aktor perubahan dalam pemerataan pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi Pancasila, namun akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Berikut ini bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus, terutama di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta, yang akan dijelaskan pertama oleh Anissa Wulandari. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Sila ini memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan ini dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama. Terlebih lagi, kehidupan beragama di Indonesia sangatlah kompleks, karena terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia dari mulai Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain sebagainya. Mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta sendiri terdiri dari berbagai jenis keyakinan yang dianut dan diyakini oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, jika sebagai mahasiswa tidak dapat merefleksikan sila pertama ini, bisa jadi kehidupan kampus akan sangat kacau dan nilai toleransi antar umat beragama akan rusak dan dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pembangunan. Apabila diterapkan di masyarakat dan di kampus, bisa dilaksanakan dengan cara melandasi segala aktivitas dan kegiatan sehari-hari berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan dalam agama masing-masing individu. Bila mana hal ini dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh semua masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang rukun, harmonis, dan sejahtera. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Nah, di mana manusia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengimplementasikan sila kedua di kehidupan kampus?
Nah, seperti yang kita ketahui, sudah pasti di suatu kampus memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama dari seluruh penjuru Indonesia. Kehidupan kampus yang beragam membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Nah, kita sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, rasa menghormati antar mahasiswa ini dapat menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan kampus dan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Jika persatuan Indonesia diikatkan dengan pengertian modern sekarang, maka disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan mencintai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Pada sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kita harus menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah membeda-bedakan suku maupun agama orang lain, agar kasus rasisme di lingkungan mahasiswa tidak terjadi lagi, karena walaupun kita berbeda-beda, tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sikap kita sebagai mahasiswa yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air, selalu memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang berdiskusi untuk menghasilkan suatu keputusan. Seperti sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalam sila keempat yaitu nilai demokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat, dan adanya wakil rakyat sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat. Lalu ada nilai gotong royong. Rakyat Indonesia sangat kental dengan gotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu agar lebih cepat dan lebih mudah selesai. Lalu ada nilai musyawarah. Dalam mengambil keputusan dan mencapai mufakat, dilakukan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai perbedaan pendapat yang ada, dan bertanggung jawab serta menerima hasil keputusan musyawarah. Penerapan atau implementasi nilai-nilai sila keempat bagi mahasiswa di zaman sekarang. Yang pertama, ikut dan aktif berorganisasi di lingkungan kampus. Yang kedua, aktif berdiskusi dan bermusyawarah di dalam kelas kuliah maupun di luar perkuliahan. Yang ketiga, pemilihan ketua BEM, pemilihan ketua angkatan, dan pemilihan lainnya dilakukan dengan cara demokrasi. Yang keempat, menghormati pendapat orang lain dan menyelesaikan sesuatu dengan cara bermusyawarah. Yang kelima dan yang paling penting, mahasiswa harus dapat menjadi contoh dan memberikan contoh kepada orang lain tentang pengamalan sila keempat ini, yaitu demokrasi, gotong royong, dan musyawarah tadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Nah, implementasi sila kelima di kehidupan kampus, bagaimana? Sebagai mahasiswa, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Nah, dengan begitu akan tercipta keharmonisan dalam proses pengembangan ilmu.
Sebagai mahasiswa, tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus tidak berbeda jauh dengan kehidupan bernegara. Karena pada dasarnya, tatanan kehidupan di kampus memiliki kesamaan dengan tatanan negara. Untuk mencapai tujuan dari sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat kampus, maka mahasiswa perlu merefleksikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kesehariannya. Sebagai mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita punya serta dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri. Saya Anissa Wulandari sebagai penutup video ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan kepada Ibu Sri Martini selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman pendidikan geografi angkatan 2021 yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung hati saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.